seorang Muhammad Catur Gunandi menangis di depan Bapak Ibu semua? Emang bisa ya? Kita buat haru malam hari ini ya. Saya ditantang, emang bisa ya? Oke. Bapak Ibu semua, kita mendoakan izin Pak Catur, saya yang menyampaikan pesan haru kepada Bapak Ibu semua ya. Iya. Saya kan ingin membuat Pak Catur menangis. Bapak Ibu semua, ada momen haru yang mana beliau atas izin Allah dikaruniai yang keempat, anak yang keempat dalam kandungan, tetapi ternyata Allah panggil Pak Catur ya. Dalam momen yang haru itu beliau masih menyempatkan diri mengantarkan janji sahabatnya untuk hadir ke Hotel Santika. Beliau menyempatkan diri dari Bintaro untuk membersamai pada malam kemarin. Dan menyempatkan diri juga pada malam hari ini hadir di hadapan kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Catur Gunandi. Mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu para hadirin terkait dengan informasi yang tadi Pak Catur. Silakan. Aduh, belum apa-apa udah. Saya mau buat Pak Catur menangis. Silakan Pak. Baik, saya langsung perkenalan dulu aja ya. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kita, memberikan kelapangan kepada kita untuk berkumpul di malam hari ini yang penuh berkah insyaallah. Dan semoga kita semua adalah hamba-hamba yang terpilih yang kelak dikumpulkan kembali di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang kita tahu, salah satu nikmat yang saya amini juga selain nikmat Islam adalah nikmat berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Insya Allah Bapak Ibu di sini adalah orang soleh dan soleha. Saya sangat bersyukur berada di tengah-tengah Bapak Ibu pada hari ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga termasuk umatnya yang diberi syafaat di hari akhir nanti ya, dan kita berkumpul kembali di sana gitu. Amin amin. Saya di sini ya tadi disampaikan Kang Asad, saya ini paling lemah dengan dua hal. Yang pertama orang tua, yang kedua istri. Udah mulai. Udah mulai. Masya Allah. Yeah. Jadi buat saya keduanya adalah hal terpenting. Dan kalau ditanya, Kang, amalannya apa sih misalnya kayak gitu ya? Saya sendiri bingung gitu. Mungkin bukan amalan saya yang mencapaikan saya hingga saat ini, rezeki yang Allah sangat banyak, alhamdulillah, tabarakallah. Tapi karena kedua orang tua saya yang masih ada saat ini, alhamdulillah, yang menjadi pesantren hidup buat saya yang senantiasa mendoakan, dan juga istri saya yang selalu support saya gitu. Masya Allah. Meskipun sampai saat ini beliau belum bisa bergabung karena dengan ada sedang ujian. Jadi waktu itu ujian pertama adalah operasi punggung ya, Bapak Ibu, itu luar biasa. Sakitnya saya juga tahu, operasi 12 jam. Antara berhasil nggak berhasil itu tipis lah ya. Tapi Allah masih sayang. Di saat itu kami diberikan kabar gembira akan ada dikasih anak keempat. Nah, saya minta doanya dari Bapak Ibu yang soleh-soleh di malam hari ini. Ya, alhamdulillah Allah punya rencana lain yang lebih indah ya. Jadi pada hari Selasa kemarin, ya terpaksa kami harus merelakan, dan mohon doanya agar istri saya segera diberikan kesembuhan. Amin amin. Serta diberikan kesabaran ya. Amin. Karena ya saya butuh sekali doa dari Bapak Ibu di malam hari ini. Ini judulnya silaturahmi Kang ya. Jadi silaturahmi yang luar biasa. Saya nggak mau kebawa emosi. Saya akan menggagalkan misinya Kang Asad buat saya menangis. Baik. Akan nanti aja. Udah cukup waktu itu. Jadi semoga di silaturahmi ini ya saya alhamdulillah banyak berkenalan dengan teman-teman di di Muslimin Club. Dan katanya silaturahmi kan membawa rezeki ya, membawa berkah ya. Jadi semoga siapa saja yang hadir di sini, yang bersilaturahmi di sini, Allah angkat derajatnya. Jika ada hutang, Allah lunaski. Amin. Dengan cara-cara terbaik. Amin. Jika yang jomblo segera diberi jodoh yang terbaik. Amin. Cara-cara terbaik. Mau 2 kali Kang Hasan? Nah itu yang mewakili. Yang sudah menikah, belum dikaruniai anak, semoga Allah juga segera berikan keturunan dengan cara terbaik. Yang sudah punya anak, semoga Allah mampukan kita menjaga amanah anak yang telah diberikan kepada kita. Amin. Untuk seorang suami, semoga mendapati istri yang soleha, bukan istri maaf,
istri yang solehah, maaf, keceletot. It. Buat orang istri semoga mendapati suaminya semoga suami yang soleh ya. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu perkenalkan saya Catur, anggota MC 16. Tadi sebenarnya saya mau ngutip kata WRS dari di sini. Siap. Sebenarnya saya pengakuan lah di sini pengakuan. Siapa yang usul di DF ini hati-hati memang. Siapa yang usul yang mikul. Jadi di gala dinner ini sebenarnya waktu itu kejadian di Sentul. Saya usul pembicara Bapak Ibu. Ada 3 pembicara yang saya usulkan. Bapak Khairul Tanjung, Ya. Bapak Ilham Habibi, dan terakhir Yusuf Hamka. Tiga-tiganya saya hubungi. Qadarullah jadwalnya nggak ada yang pas karena memang sedang ada di Bali, lalu ada di sana segala macam. Akhirnya beliau, antum yang usul, antum nggak dapat pembicara, antum yang maju, masya Allah. Jadi hati-hati bener ya dengan di sini. Tepuk tangan Bapak sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti saya nggak bisa sharing banyak karena nanti belajarnya dari Kang Dewa sama Kang Anggara aja lah yang daging-dagingnya gitu ya. Di sini saya hanya pelengkap, insya Allah. Jadi tapi jangan khawatir karena dengan posisi yang seperti ini Bapak Ibu akan dapat 2 pahala loh. Pertama pahala ikhlas, karena ikhlas saya berada di sini, bukan siapa-siapa. Masya Allah. Dan pahala sabar nungguin pembicara setelah saya. Jadi insya Allah ada 2 pahala yang didapat ya. Siap. Menghibur diri lah. Siap. Bapak Muhammad Catur Gunandi nih. Nah, setuju ya Bapak Ibu semua yang kenal beliau dekat, itu beliau seorang yang humble ya. Saya juga kaget mengawali kenal itu, lihat itu beliau itu melihat tajam, sorot matanya tajam gitu ya. Tapi ternyata pas dekat kenal, alhamdulillah seorang yang humble. Nah ini boleh disampaikan siapa seorang Muhammad Catur Gunandi waktu kecil, mungkin sampai datang detik ini. Silakan Bapak Muhammad Catur Gunandi bercerita. Ya, bismillah. Jadi dengan sesuai temanya saya coba membawakan. Tadi udah disebut ya, saya ini senang sekali berusaha dari kecil gitu. Jadi apapun semoga dijadiin duit lah. Bahkan terigu orang tua saya ambil, saya jadiin kue, saya jual gitu. Jadi kata orang tuh saya berbakat, bakat kebutuh gitu. Bakat kebutuh. Jadi ada keperluan. Nah, cita-cita saya Kang Asad dari kecil itu saya memang ingin jadi pengusaha dan saya ingin kaya. Saya cita-citanya ingin jadi kaya. Tapi pada satu momen saya sering diajak orang tua saya ke pengajian di Bandung, itu ada namanya Majelis Percikan Iman, asuhan Ustadz Ahmad Amiruddin kalau Bapak Ibu tahu. Nah di situ beliau menyampaikan bahwa jangan sangka loh, apa yang diberikan kepada kita gitu, bukan hanya harta, bukan hanya kedudukan, tapi tubuh kita ini, fisik kita ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Masya Allah. Jadi di situ saya merubah doa saya. Saya ingin menjadi saluran rezeki ya Allah bagi orang lain. Gitu. Jadi saya salah satu first principle thinking ya kalau kita bicara reason why-nya, saya ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk menyalurkan rezeki yang Allah terima, yang Allah kasihkan kepada saya. Gitu. Dan waktu itu juga saya ada satu momen yang pernah saya sharing di Gala Dinner di Jogja. Dari almarhum Syekh Ali Jabir mengatakan bahwa ya ini yang sering kita baca ya di Al-Waqiah ayat 8, dan bersyukurlah orang-orang yang pihak kanan gitu ya. Fasabul yamin ma'asabul maimanah. Jadi berkumpullah orang-orang yang kanan. Saya nggak perlu cerita lagi ya perjalanan saya ke kanan itu gimana karena udah cukup di Gala Dinner waktu Jogja aja ya. Nah, jadi dengan 2 hal tersebut itu menjadi energi buat saya, menjadi hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kalau orang-orang tuh sampai hingga saat ini gitu ya, Kang Catur tuh pilih-pilih teman gitu ibaratnya. Nyari teman, harus ada yang oportunis lah, bilangnya oportunis atau cuan atau harus ada yang lain. Buat saya itu suatu hal yang harus saya lakukan karena saya sudah berdoa seperti tadi dan saya harus memantaskan diri untuk menjemput rezeki itu gitu. Jadi kalau tiba-tiba nanti kita ketemu gitu Kang Asad, misalnya belum kenal. Terus Kang Asad ngajak ngobrol ke saya gitu. Topiknya misalnya, Kang, kemarin Lesti Kejora sama Rizky Bilar tuh beneran gak sih gitu? Ya kita nggak tahu gitu. Iya. Saya nggak tahu. Atau misalnya lanjut lagi Kang Asad, misalnya konser Cinta Bersemi Leslar itu yang di Indosiar tanggal 23 jadi nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak perhatiin hal-hal kayak gitu. Atau hal-hal diskusi-diskusi yang membuat saya tidak bermanfaat atau tidak memberikan faedah. Ya kita menghindar atau tidak hadir. Kecuali jika kemarin beberapa bulan lalu
Kang Dodi datang ke BSD gitu. Iya. Diskusi tentang perumahan syariah. Diskusi tentang perumahan syariah itu menarik sampai 3 jam gitu Kang ya. Kalau anaknya nggak ngantuk mungkin lanjut waktu itu. Tapi mobil nitip nggak ke rumah? Enggak sih. Oh, nggak nitip mobil. Alhamdulillah enggak. Siap. Atau juga mungkin tentang berita yang harus diseimbangkan. Kayak kemarin kan ada contoh gorengan menurunkan IQ. Kita nggak terima kan ya? Waduh. Kita harus seimbangkan. Waduh. Mungkin nanti saya bisa ajak Kang Iyong sama Teh Ayu membuktikan bahwa nggak ada kaitannya. Gorengan bisa meningkatkan IQ, Kang. Iya. Gimana caranya ya makan gorengan sambil nonton kajian sidak subuhnya Kiai En ya. Masya Bisa kayak gitu ya. Allah. Tepuk tangan Jadi ningkatin dong. ilmu kan ya. Santri Bener ya, Teh Ayu ya? spesial. Santri spesial. Ya, jadi saya juga mengingatkan diri di diri saya bahwa setiap pagi sore kan kita juga al-masurot ya. Yang kita baca gitu, kita minta perlindungan bahwa kita minta dijaga badan kita, tangan kita dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan saya terus hingga saat ini menggerakkan beberapa perusahaan, terus mencari opportunity baru, terus bergerak agar itu menjadi sebuah realisasi dari aksi atau niatan yang saya azamkan di awal. Masya Allah. Selamat datang Kiai EN. Baru sebut tadi. Ya. Ini katanya ada pembicara keempat Kiai. Masya Allah. Kiai izin. Ya, Mas ya. Ya. Mas Catur nih, teman-teman ingin tahu juga nih sebetulnya. Kan biasanya orang itu kalau ada titik suksesnya dia pernah mengalami kegagalan atau pernah mengalami guncangan di masa lalunya gitu. Nah, Mas Catur sampai titik salah satu sahabat saya, saudara saya yang saya tidur sekasur sebelum dengan istri saya adalah beliau. Hari ini hadir di sini, saya perkenalkan Pak Najib. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bapak Najib. Ini yang bersamai saya dari awal. Masya Allah. Dan ini beliau ini founder Teguk yang kita qadarullah bisa buka cabang di New York kemarin gitu ya. Masya Allah. Semoga berkah gitu. Alhamdulillah. Pak Najib mudah-mudahan bisa join Muslimin Club Pak Najib, izin. Insya Allah akan join sebentar lagi. Langsung. Assalamualaikum. Siap. Lanjut aja Pak, lanjut. Yeah. Ini hanya selingan, ini selingan. Lanjut Pak, lanjut. Ya intinya saya yakin semua pernah mengalami episode tersebut ya. Cuman bagaimana kita bangkit. Jadi karena doa saya adalah saya ingin menjadi saluran rezeki bagi orang lain, maka saya tidak ingin berhenti. Kalau Bapak Ibu pernah ikutan MLM gitu ya, di TNC atau MW gitu, itu ada 4 kuadran profesi gitu. Ada employee, ada self-employee, ada entrepreneur, dan ada investor. Bapak Ibu yang sekarang ini menjalani kuadran entrepreneur sebagai pengusaha, seharusnya tidak boleh berhenti di satu kuadran. Bapak Ibu bisa menjadi seorang self-entrepreneur, yaitu apa? Self-employee, yaitu sebagai konsultan bisnis misalnya. Atau sebagai investor, membantu kawan-kawan lain yang membutuhkan untuk growth. Karena kalau kita dengar, saya baru tulis kemarin, di negara itu ada namanya size middle trap gitu ya. Middle size kejebakan pendapatan menengah. Maka jangan sampai kita para pengusaha juga mengalami namanya middle omset trap. Jadi dengan omset segitu sudah cukup gitu. Nah ini kita nggak amanah menurut saya dengan apa yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita berupa tenaga, kesempurnaan fisik, pikiran, dan ide-ide. Seharusnya kita lebih bergerak. Nah dasar itulah yang membuat saya dan rekan-rekan saya, partner saya bisa menyelesaikan masalah tersebut, lalu membuat satu perusahaan demi perusahaan menjalaninya bersama-sama. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang pengusaha, saya pikir belum cukup. Pertama kita bisa scale up-kan bisnisnya menjadi lebih besar agar manfaatnya menjadi lebih banyak. Kalau udah ada yang omsetnya misalnya 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar,
itu belum cukup gitu. Kemarin saya ngobrol sama Pak Roy, pendiri Nibras, insya Allah kita nanti prospek Pak Roy ya. Masya KMC ya. Allah. Itu omsetnya Masya sudah Allah. 500 M. Masya Allah. Tapi beliau juga nggak cukup gitu, karena ingin memberikan manfaat lebih. Nah, sama halnya tadi profesi pun bisa kita mix, nggak harus menjadi satu kuadran saja. Dan ya alhamdulillah saat ini saya sendiri menjalani 4 kuadrannya. Gitu. Saya juga sebagai pengusaha, saya juga sebagai konsultan membantu beberapa perusahaan. Saya juga sebagai profesional hire di beberapa perusahaan multinasional. Saya nggak membantu. Saya juga sebagai investor membantu atau menginvestasikan kelebihan itu untuk terus diputar. Karena yang saya dengar kan harta itu kan 3 ya. Ibaratnya sepertiga untuk di kita, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga diinvestasikan. Jadi nggak ada nasab ditabungkan sebetulnya. Jadi harus diputar. Nah itulah titik balik karena saya punya why-nya, punya bagaimana untuk tetap berkarya. Tadi ingin menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Nah itu membuat saya tidak bisa untuk berhenti gitu. Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bapak Catur Gunandi. Ya, ini Pak Catur sesuai dengan tema kita malam hari ini, besarkan bisnis, besarkan maslahat. Maka kita juga teman-teman juga penasaran nih. Katanya usahanya banyak nih Pak Catur nih. Nah boleh dong disampaikan ke teman-teman dan diceritakan lagi apa yang lagi dilakukan hari ini. Mungkin bersama partner juga, partner terbaik. Ya, silakan Pak Catur. Ayo Pak Najib ke sini. Silakan Bapak Najib. Kami undang ke atas panggung. Ya, silakan Bapak Najib. Ini partner terbaiknya Bapak Catur. Jadi kami ini Bapak Ibu hijrah ke Jakarta barengan. Kami sekos berdua karena nggak punya apa-apa. Kita mulai dulu dari jualan mobil ya, pernah. Terus jualan ikan, alhamdulillah bangkrut itu. Kita pernah hanya makan nasi dengan kerupuk, membuat asam urat kita naik ya. Jadi ini benar-benar, dan ini orang pertama yang saya tidur sekasur sebelum istri saya. Jadi kami ini sama udah sahur sama satu sama lainnya. Gitu. Allahu Akbar. Silakan Pak Najib perkenalkan diri Pak. Silakan, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk bisa datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najib Mauludin. Saat ini kebetulan alhamdulillah kita ini sudah berpartner mungkin berapa tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Masya Allah. Jadi lebih kurangnya itu dari mulai kita hidup pahit sampai sekarang alhamdulillah kita bisa berbagi yang bukan hanya berbisnis tapi kita juga insya Allah sedang mengembangkan juga yayasan kebetulan dekat rumah kita juga. Masya Allah. Ya ibaratnya seperti kita ini ingin memanfaatkan hidup kita ini untuk bukan hanya kebahagiaan di dunia tapi untuk di akhirat juga. Seperti itu. Siap Pak Najib. Silakan Pak Catur mungkin bisa diceritakan tadi ada yayasan juga, ada bisnis juga. Ini gimana nih Pak Catur nih? Apa yang ingin Pak Catur capai ke depan? Silakan Pak. Ya jadi beberapa usaha yang saya jalin bareng dengan partner saya, ada yang kami sendiri masing-masing juga. Kita itu intinya melihat momentum gitu. Jadi usaha yang saya bangun kalau dilihat tadi berbagai macam bidang itu terdiri dari momentum yang kita ambil. Jadi kalau orang bicara misalnya kayak sekarang resesi gitu, jangan malah takut, malah di situ sebetulnya ada opportunity. Apa contohnya? Contohnya resesi itu sekarang udah tanda-tanda ya, dolar naik gitu. Nah kalau dolar naik ya kita ekspor aja gitu, karena sudut pandang dari orang akan menjadi lebih murah. Jadi itu sudut pandang yang baru kalau kita bisa melihat opportunity. Nah jadi bisnis kami itu ada di energi, tadi ada di logistik, lalu ada di konsultan, lalu ada di F&B yang barengan sama Mas Najib. Intinya kalau ada opportunity yang hadir, yang misalnya itu bisa memberikan manfaat dan kita masih sanggup menjalaninya, bagi kami itu pantang untuk tidak dilakukan. Seperti yang share kemarin, ya sebisa mungkin lebih baik kita menjalani Bapak Ibu. Kalau prinsip kami, jalani kita jadi pemenang, atau jalani kita kalah, tapi kita dapat pembelajaran, daripada kita hanya jadi penonton saja gitu. Masya Allah. Untuk kinerja gitu.
Siap. Itu yang kami value-nya gitu. Iya, tepuk tangan dong. Masya Allah, luar biasa. Nah kaitannya dengan alhamdulillah karena tadi poin kedua itu kami ingin bersama-sama tadi Pak Najib sudah sampaikan kita bangun sebuah yayasan dan ini kita belajar ke Dea Foundation juga ke guru saya Ustadz Andika. Masya Allah, guru kita semua ini. Kontrak ya. Masya Allah. Jadi yayasan ini sebetulnya realisasi aksinya kita usaha tadi kita aksi menjemput rezeki menjemput peluang yang disediakan oleh Allah. Realisasinya sebetulnya ya tadi kita melalui yayasan yang kita bangun di BSD kita bangun di sana itu Tahfiz Planner. Masya Allah. Kemarin alhamdulillah teman-teman MC sudah hadir mendoakan juga bersamai. Ini yang saya rasakan value di MC gitu. Masya Allah. Jadi saling mendoakan gitu. Nah semoga dengan adanya yayasan itu juga menjaga aliran atau rezeki yang kami peroleh agar terus bermanfaat bagi banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dong untuk Bapak Catur Gunandi dan Bapak Najib. Masya Allah. Ini saya dapat informasi nih dari panitia nih Pak Catur. Mudah-mudahan Pak Catur nggak marah nih. Teman-teman semua ini luar biasa, Bapak Ibu semua. Surprise untuk Pak Catur nih informasi. Yaitu alhamdulillah atas izin Allah Bapak Muhammad Catur Gunandi perjanjian jual beli gas LNG PT Pertamina dan PT Kayon LNG Nusantara kontrak 20 tahun. Masya Allah luar biasa. Apa yang mau disampaikan Pak Catur bersama Pak Najib, silakan. Ya tadi saya dengan Pak Najib alhamdulillah proses panjang hampir 3 tahun kali ya 2-3 tahun. Sepakatan perjanjian jual beli LNG antara kami dengan salah satu perusahaan Indonesia, perusahaan gas negara yang akan dimulai di tahun 2023. Doakan semoga lancar, memberi manfaat bagi nusa bangsa dan juga tentunya bagi umat ya untuk sini. Amin, amin rabbal alamin. Pak Catur, silakan Pak Najib, silakan. Intinya buat kita ini kalau ditanya bisnisnya apa, kadang-kala kita ini bingung Pak. Bingung gitu. Jadi bingung itu jawabnya yang mana dulu gitu. Karena kita ini memang jawab yang mana dulu? Ya. Jadi kita ini memang menyenangi bisnis Pak, menyenangi bisnis. Jadi kalau kemarin kita sempat ketemu juga dengan beberapa pengusaha. Kok kenapa bisnis ini nggak pernah fokus? Kalau ada yang mahsabnya itu fokus gitu. Satu bidang sudah. Nah, kita ini termasuk orang yang tidak fokus Pak. Masya Allah. Gitu. Jadi nggak fokus. Jadi seperti kalau yang fokus itu seperti misal kita pemain tinju nih. Nah pemain tinju ini harus menjadi petarung Pak. Nggak bisa pemain tinju itu jadi perenang. Nah jadi kalau misalkan sekarang perenang harus jadi pemain tinju itu kan agak berat Pak. Betul. Nah kita ini bingung Pak. Jadinya kita ini kayak pemain catur jadinya. Jadi mencatur. Ini main catur. Nah ini makanya Pak. Luar biasa. Jadi intinya kita ini biasanya Pak mencari untuk CEO muda Pak. Untuk kita besarkan dan kita bina, setelah itu kita didik dan akhirnya menjadi suatu bisnis yang baru Pak. Masya Allah. Makanya kalau ditanya bisnis apa, kadang kita bingung Pak sampai sekarang. Tepuk tangan dong untuk Bapak Catur Gunandi dan Bapak Najib. Pak Catur terakhir, Pak Catur, apa yang mau disampaikan ke Bapak Najib sambil dipeluk dong? Waduh, janganlah. Silakan. Nggak usah lah. Udah sering pelukan sama dia lah. Nangis malam ini. Silakan berdiri Pak Najib, berdiri Pak Najib. Silakan. Ini sahabat lama loh. Sahabat lama. Akhirnya dipertemukan pada malam hari ini, teman-teman semua. Tali kasih. Ini kayak udah gak ketemu lama ya. Susah saya menghadirkan. Silakan Pak Catur. Jadi alhamdulillah di momen hari ini sahabat saya bisa hadir juga. Sebenarnya ada satu rekan saya juga jauh dari Bandung, itu Lutfi. Wah, doakan juga sedang dalam bangkit. Yang mana Mas Lutfi? Silakan Mas Lutfi. Kita panggil semua teman-temannya juga nggak apa-apa Pak Catur. Luar biasa. Mas Lutfi, silakan Mas Lutfi. Masya Allah. Silakan Mas Lutfi. Jadi kemarin waktu saya dites Kang Asad, izin saya itu ternyata tipikalnya HR atau GA gitu ya. Jadi izin di sini juga karena saya ingin memastikan bahwa message yang diterima Bapak Ibu itu setidaknya ada manfaatnya, setidaknya menjadi wasilah bagi kami semua. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah jangan sia-siakan kesempurnaan tubuh dan pikiran serta kesehatan dimiliki
jadikan diri kita ini sebagai dipercaya oleh Allah sebagai saluran rezeki bagi orang lain karena kita nggak hidup untuk sendiri. Lalu kedua, jangan terjebak dengan omset yang segitu-gitunya atau middle omset trap karena Bapak Ibu ditakdirkan Allah saya yakin bisa melejit, bisa lebih luas lagi. Amin, amin, betul. Yang terakhir sebetulnya ini perjalanan pada saat 2 minggu lalu sama dengan Ustadz Randy ke Cinangneng dalam keadaan gelap. Di guru saya Ustadz Andika dan Ustadz Beben saya nanya, Kiai saya bilang, seandainya kita sudah memberi, lalu Allah masih menahan itu apa? Sini saya sudah pernah tulis tapi saya ingin menyampaikan karena ini benar-benar nampol buat saya pribadi juga buat tim saya. Beliau mengatakan, Bang, kalau Allah masih menunda, tandanya masih ada maksiat. Allahu Akbar. Maka itu yang benar-benar kami berdua juga lihat lagi semuanya. Jangan-jangan di kami, di keluarga ataupun di karyawan masih ada maksiat yang dilakukan sehingga belum bisa lebih besar lagi, belum bisa lebih tinggi lagi. Dan nasihat beliau, luruskan niat, cut off maksiat, hadirkan malaikat agar rezeki Allah mendekat dan hidup melesat. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah. Dipeluk dong Pak Catur. Masya Allah. Apa namanya, keluarga Cemara ya, keluarga Cemara. Ya, silakan diabadikan. Ya, ini satu kasur bertiga waktu itu Pak? Oh enggak, berdua aja. Berempat satu kasur. Satu lagi Mas Ade Jigo. Iya Pak Catur. Bapak Ibu mungkin silakan. Ya, karena saya lihat waktunya udah habis. Gede-gede tulis waktu habis kalau gitu, Masya Allah. Siap. Terima kasih atas perhatiannya, atas keikhlasan dan kesabarannya. Semoga menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu dan juga menjadi hal yang baik bagi kami. Jika itu adalah hal yang manfaat tentu datang dari Allah. Jika itu ada kesalahan tentunya dari kami yang harus masih banyak belajar. Siap. Tolong bersama kami. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini, Pak. Bertiga tetap di sini. Ya, ada penyerahan plakat. Nah, ini oleh penentu DP Foundation nih, Pak. Oleh penentu DP Foundation, Bapak Samsul. Nah, kita undang Bapak Samsul ke depan ya. Luar biasa. Aduh, silakan Bapak Samsul. Untuk penyerahan plakat. Nah, jadi tim penentu DP Foundation bersama Bapak Haji Iyong, sekarang Pak Samsul, stafnya nih, staf ahli. Silakan Pak Samsul. Silakan. Ya, diserahkan plakat. Nah, ini 3 sekawan. Nah, Masya Allah. Bertiga dong. Nah, gitu berempat. Bagus. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Muhammad Catur Gunandi. Berkah Pak Catur, sampai ketemu lagi. Iya Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan keluarga Bapak Muhammad Catur Gunandi Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan bagi apa yang baru saja terjadi kepada istrinya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita undang narasumber yang kedua, seorang yang luar biasa, yang tadi beliau minta sama saya hanya disebutkan satu brand saja, nanti kita kupas tuntas di atas panggung ini, yaitu owner Lapis Bogor Sangkuriang. Kita undang Bapak Anggara Jati. Tepuk tangan yang meriah. Ya, rupanya masih perjalanan. Usaha rumahan berdiri. Silakan Bapak Anggara. Tepuk tangan untuk Bapak Anggara Jati. Silakan. Luar biasa. Silakan duduk Pak. Ya, ada yang sama antara Pak Anggara dengan Pak Catur ya. Ada yang bisa. Saya teringat pesan Pak Catur ya. Ternyata ada 2 kesamaan untuk pemateri 2 ini nih. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan daging ya pada malam hari ini ya. Mas Anggara Jati. Ya, ini teman-teman ingin mengenal loh Mas Anggara Jati. Siap. Silakan Mas Anggara Jati, mangga. Memperkenalkan diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Kasih Nugroho Jati. Oh, jadi karena bukan kepanjangan. Bukan Anggara, Anggoro. Lahirnya di Jawa. Iya. Nama Anggoro Kasih itu artinya Selasa Kliwon. Kalau Kliwon ketik itu rek spasi itu
Selasa Kliwon nggak boleh kerja di air. Iya. Iya. Tidak cocok ya. Tidak cocok katanya. Siap. Mas, ya. Saya berpartner sama istri saya usaha di bidang kue bolu Alapis Bogor Sangkuriang. Kita start di 2011 mulai dari Bogor. Alhamdulillah tadi saya dengar ceritanya Pak Catur juga katanya senang usaha dari kecil. Kebetulan juga saya juga suka usaha dari kecil. Saya ngambil terigu ibu juga. Oh enggak. Dulu musim main petasan, teman-teman main petasan, saya beli gepok-gepokan gitu, terus saya pretelin, jualin gitu kan. Masya Allah. Terus ada pabrik, saya tinggal dulu di Tanah Baru, daerah Pomat, ada pabrik keramik. Saya ke belakang ada waste-nya, saya cariin keramik yang bocelnya kecil-kecil, saya jualin ke teman-teman. Allahu Akbar. Memang hobi, memang buat nambah uang jajan, karena uang sakunya kurang waktu itu. Nah, terus udah gitu beranjak mulai SMP suka main motor, banyak ada apa yang jualan aksesoris motor, saya ikut jualin. SMA jualan baju, jualan topi. Jadi di kampus teman-teman belajar, saya jualan di situ. Nah, kalau ada waktu luang saya magang ke tukang bakso di sana di Surabaya, dan waktu itu namanya bakso kepala sapi. Saya magang di sana, kalau teman-teman datang saya traktir karena malu kan. Jadi pelayan di bakso padahal lagi magang soalnya. Buat ngilangin malunya saya traktir terpaksa. Nah, terpaksa. Ya terpaksa. Dia malu kan. Pelayan, Masya Allah. Ini lagi magang gitu kan, akhirnya ya kita traktir lah. Yang penting mental ya, Pak. Ya, yang penting mental. Yang biar tekor asal kesohor katanya dulu. Luar biasa. Ya traktir waktu itu. Alhamdulillah mulai fokus jualan di abis kuliah itu 2011 sampai 2009 nikah, katanya carilah rezeki dengan menikah, tapi ternyata abis nikah bangkrut. Wah, ini dalilnya yang salah atau sayanya yang salah? Ternyata Allah punya rencana lain. Karena sama tadi dengan Pak Catur, memang doanya pengen kaya memang kan. Pengen dulu katanya ada the law of attraction kan. Dulu ikut seminar-seminar kan, katanya tempel gambar gitu kan. Terus saya doa gitu kan, kalau ada motor besar lewat, punya saya nih, awas balikin cepetan, sampai ngerasain merinding gitu kan. Wah, dapat nih insya Allah kan. Nah, terus udah gitu ternyata abis nikah bangkrut gitu kan. Wah, kok bangkrut ya abis nikah ya, kenapa ya? Oh, ternyata Gusti Allah sekarang baru saya bisa ambil hikmahnya gitu. Oh, ternyata doa saya ini mungkin tidak bisa terjawab dengan saya usaha bakso. Makanya saya dibangkrutkan supaya saya pivot mungkin. Nah, pada saat itu pivot, belajar dari teman di Batam, Denny Deliandri, waktu itu ada buat oleh-oleh di Batam namanya Pisang Villa. Saya belajar ke sana, saya coba bawa ke Bogor dengan Lapis Bogor Sangkuriang. Berarti itu. Datang ke Bogor, pendatang ya Mas Anggoro ya? Saya besar dan besarnya di Bogor. Cuma Bogor, lahirnya di Purwokerto. Ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Mas Anggoro Kasih Jati, Masya Allah. Mas Anggoro. Tadi ada sedikit mengenai profil perusahaan kita, namanya Agrinesia. Oke, boleh. Sedikit, boleh. 57 detik. Iya boleh. 1 jam boleh. Mas. Silakan Mas. Ada video dari Oke, silakan kita lihat. Sebuah usaha rumahan berdiri yang menjadi cikal bakal usaha pelestari makanan khas Nusantara. Kini berkembang di bawah naungan Agrinesia yang memiliki visi menjadi perusahaan global terkemuka yang menjaga keseimbangan antara keuntungan usaha, kesejahteraan karyawan dan masyarakat, serta kelestarian lingkungan dalam memfasilitasi masyarakat berbagi dan menunjukkan perhatiannya. Semua produk Agrinesia sudah memenuhi standar keamanan makanan yang dibuktikan dengan adanya jaminan sertifikasi halal dan nomor registrasi BPOM serta area produksi yang telah mendapatkan sertifikasi FSSC 22.000. Agrinesia, pelestari makanan khas Nusantara. Tepuk tangan yang meriah, Masya Allah.
Agrinesia ya Pak Anggur ya. Iya. Dikirain perusahaan pupuk. Karena Iya, bener ya. Agrinesia. Iya benar-benar. Ya, Agrinesia itu Anggara Rizka untuk Indonesia. Luar biasa. Biar kelihatan romantis ya. Iya. Luar biasa. Istri saya namanya Rizka. Masya Allah Pak Anggur. Ini teman-teman pengen tahu nih. Ini kan tema besar hari ini kan besarkan bisnis, besarkan maslahat nih Pak Anggur. Ini tadi juga dilihat ada bolu kukus, ada tugu gitu kan. Nah coba disampaikan ke teman-teman siapa sih selain Lapis Bogor Sangkuriang ini ada apa aja tadi di Agrinesia itu. Silakan Pak. Ya, kita mulai start di 2011 di Lapis Bogor Sangkuriang. Waktu itu kita karena alhamdulillah Allah kasih supply sama demand nggak seimbang, biasa kan lagi viral waktu itu awal 2011. Banyak orang mau buka di Makassar, ada mau orang buka Kalimantan, di Surabaya, di Sukabumi dan lain-lain. Tapi memang pada saat itu kita belum siap. Saya waktu itu kan bangkrut itu kan karena kita nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, akhirnya kita bangkrut di situ, mismanagement lah. Gitu ya. Nah ketika kita dikasih Allah kesempatan lagi di Lapis Bogor Sangkuriang, kita nggak mau ngulangin kesalahan itu. Nah ada kesempatan untuk expand sana, expand sini, karena permintaan kita tahan, kita benerin fundamentalnya dulu. Baru di 2015 kita baru putuskan untuk ekspansi ke Surabaya. Nah, 2017 kita ekspansi ke Jogja, Bandung, yang terakhir kemarin di 2022 kita di Medan. Masya Allah. Di Medan. Ini untuk produk apa? Oleh-oleh setiap Oleh-oleh. kota. Ya, oleh-oleh. Bisa disebutkan dong apa aja? Kan tadi kan ada Lapis Sangkuriang, boleh dong. Ya, kalau nanti juga ada ada kalau Bapak Ibu ada yang ke Jogja, ada bakpia kukus Tugu Jogja. Masya Allah. Kalau Ini berkenan. Oh siap, terima kasih. Ada di stasiun, bandara, ada di rest area. Ya, terima foto kasih. bareng beliau ya, foto bareng beliau. Jadi nanti kasih lihat foto barengnya. Silakan. Ada apa lagi? Kebanyakan kita kan lokal ya. Jadi memang biasanya hanya orang-orang lokal yang ngerti gitu. Oke. Siap. Jadi kalau misalnya Jogja memang karena dia kebanyakan wisatawan ya mungkin banyak yang traveling ke Jogja sering. Siap. Oke Terima Mas kasih. Anggoro, tadi apa sih yang membuat Mas Anggoro kok rasanya tuh aku harus punya harta yang banyak, punya maslahat yang banyak. Apa dalam diri Mas Anggoro ini yang ingin dicapai? Silakan Mas. Dulu nggak ngerti ya, Allah kok kasih ilham, kok pengen kaya gitu loh. Mungkin karena lingkungan kita, mungkin karena apa yang kita lihat sehari-hari, mungkin karena film, TV, majalah yang kita lihat. Gusti Allah tuh kasih keretaknya hati tuh saya pengen kaya gitu loh. Cuma memang setelah dewasa lebih ke dulu tuh yang memotivasi tuh gimana caranya membahagiakan ibu. Membahagiakan ibu. Ya, membahagiakan ibu. Jadi waktu bangkrut itu saya evaluasi kan. Dulu ada bukunya Kang Ipo Santosa ya. Keajaiban keajaiban rezeki. bidadari. Keajaiban rezeki ya? 7 keajaiban rezeki. 7 keajaiban rezeki. Nah itu apa? Oh, itu ada bidadari tadi apa? Oh, 2 bidadari Pak Teguh. Nah, dulu siap. dulu Iya, siap. ya dulu kalau kita usaha aja. Pengen gimana caranya supaya kaya, supaya sukses gitu kan. Oh, ternyata bangkrut karena bangkrut biasanya orang kalau bangkrut itu titik refleksi kan. Lihat lagi sebenarnya apa sih yang buat kita bangkrut dan lain-lain. Secara teknis ya itu kan kurang fokus, kurang ilmu gitu kan, skillnya, pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau kan ada dari teknis terus ada faktor X kan, spiritualnya seperti apa gitu. Siap. Oh saya kurang dekat sama Allah gitu kan. Nah, terus udah gitu dengan ibu sama istri ya kan. Nah itu juga ternyata kurang nih. Oh saya baca buku itu, 2 doa bidadari ini punya peran sangat penting gitu. Oh 2 bidadari, luar biasa. 2, dokter 2, sudah 2?
Dua. Bidadarinya ibu dan istri Ibu dan istri. maksudnya. Masya Allah. Ya, iya. Nah dari situ semenjak saat itu saya mulai tuh kalau misalnya keluar rumah gitu, waktu itu masih tinggal nebeng di rumah ibu, mah minta doanya ya, ibu saya cuma doang gitu. Terus saya minta istri saya, Dek kamu minta doa sama ibumu, Bu minta doa ya, lagi begini gini. Oh ya pasti dimarahin. Kalau saya cuma doang, kalau istri saya dimarahin, ya pasti didoain namanya anak sendiri dan bla 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 lah. Tapi saya rasakan sejak saat itu bumi dan langit ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Gudir ngalih ya. Apa orang Jawa ada? Gudir ngalih itu apa? Apa? Kayak kalau tasbih itu merutul itu kayak satu nyari ambrol gitu. Ambrol. Ya Mas, ini kita lagi di tanah Sunda. Aja. Saya kebetulan tinggal di Surabaya. Kayak ambrol gitu loh. Jadi pintu rezeki itu kayak dibukain gitu loh. Nah ibu saya yang tadinya saya kejerat hutang, memang dulu kan diajarin pakai gestun, pakai kartu kredit ya kan. Punya kartu kredit 7, gestun 5 bayaran. Saya 3 aja limitnya 5 juta. 3 juta, 5 juta. Kelilit saya. Kelilit. Rumah cicilan, motor operasional, mobil cicilan, semuanya serba cicilan. Dulu pas ibu mertua saya datang ke rumah, itu pas kok kebetulan surat cinta datangnya bersamaan beserta debt kolektornya. Allahu Akbar. Nah itu pas saya pulang itu ibu saya mukanya mengkerut gitu, ibu mertua. Bapak saya diem gitu. Kenapa? Walah ternyata surat cinta datang, saya lihat terus cerita akhirnya ibu mertua saya. Tadi ditagih, waduh itu muka saya sebagai mantu kan bingung ya mau ditaruh di mana, ini saya laki-laki gitu kan. Nah semenjak saya mempraktekin itu ya, itu 180 derajat gitu. Ibu saya sampai bilang, kamu kok, dalam hatinya ibu mertua saya cerita sama waktu udah setelah beberapa tahun itu, saya kira tuh Rizka kok dulu tuh jadi pembohong ya. Kok anak saya jadi pembohong ya, kan cerita gitu omset berapa. Bu alhamdulillah nih jualan segini. Kok Rizka mau nyenangin ibunya kok sampai jadi pembohong ya. Padahal kita nggak bukan bohong gitu loh, karena kita kasih tahu kabar gembira ini ke ibu kita gitu kan. Nah seperti itu sih, alhamdulillah. Bedanya itu setelah praktekin itu kesannya ibu tuh cuma sama ibu mertua saya marah-marah, tapi beda banget sih. Itu yang saya rasain. Kuncinya itu ya, dua beda. Kalau buat saya kebetulan alhamdulillah Allah kasihnya lewat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Anggoro Jati. Alhamdulillah. Ya. Ini juga nih teman-teman juga penasaran nih Mas Anggoro Jati. Ini hari ini dan ke depan ini ada nggak sih pemikiran kayak sosial, yayasan atau support kegiatan-kegiatan dakwah? Nah, silakan Mas. Saya dari awal itu punya, ini pemikiran saya silakan. Pemikiran saya. Pertama kali saya harus bahagiakan itu ring 1 saya. Jadi ibu saya, bapak saya, keluarga inti, anak-anak, istri dan lain-lain. Setelah itu ngelebar ke ring kedua saya. Ring kedua saya ada saudara-saudara. Ring ketiga saya ada karyawan, tim dan lain-lain. Baru nanti tetangga dan lain-lain. Jadi muter. Fokus saya waktu pertama kali yaitu ibu saya gimana caranya sejahtera, bahagia gitu kan. Setelah itu bagaimana karyawan saya bahagia, sejahtera, minimal standarnya dari Indonesia misalnya UMK, BPJS itu saya penuhin dulu gitu karena itu hak-haknya teman-teman di Agrinesia. Nah setelah itu memang kita pengen fokus sama bagaimana tadi sama Muhsinin Club, bagaimana kita bisa bermanfaat buat lebih banyak lagi orang selain di ring 1, ring 2, ring 3 kita. Saya pengen sama semangatnya sama teman-teman di sini punya punya satu lembaga yang bisa sustainable gitu, yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau di luar kan kayak ada dana abadi. Dana abadi itu kayak Harvard University itu ternyata punya dana abadi yang ada pengelolanya nih. Jadi dia ngumpulin dana sumbangan itu, tapi dananya bukan ketika dia ketika dia melakukan sosial itu bukannya berkurang,
tapi bertambah Iya. karena ada karena dia bentuk kayak lembaga keuangan, private equity dan lain-lain. Dia invest sana, invest ini, dia ada returnnya. Jadi dana abadi itu ketika dibagiin bukannya berkurang, Malah tapi bertambah gitu loh. Masya Allah. Nah, impiannya sih seperti itu impiannya. Supaya dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Nah, tapi memang harus ada apa yang Kang Dewa buat di sini sama Pak Ustadz itu kan. Itu memang ini kan cikal bakalnya dulu kayak saya terinspirasi juga. Memang Harvard University punya dana abadi itu awalnya dari donatur. Karena sudah semakin lama semakin besar sebenarnya pengelolaannya jadi lebih gampang gitu kan. Mau invest di mana, tapi dibalikin lagi buat ke umat kan. Tapi memang harus ada yang mulai Khusus ya, betul. Terima kasih. Dan ini saya ngeliat, wah ini Muslimin Club memang keren-keren sih. Amin. Saya juga kaget kemarin ditodong Dokter Indra sama ditodong juga ya? Oh ya. Saya nggak begitu ngerti kan. Iya. Apa Muslimin Club ya? Iya. Tapi sekarang sudah Pas datang tadi ngedengar Dokter Indra, oh keren. Sangat menginspirasi nih. Masya Allah. Siap itu paling kan. Terima kasih Mas Anggoro. Ini teman-teman juga pengen tahu nih Mas Anggoro, apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman terkait dengan usaha bisnis yang hari ini juga kita melewati masa-masa pandemi sulit, tapi tetap bisa sustain, eksis gitu kan. Terus juga nanti 2023 tadi ada hal-hal yang dianggap menakutkan dan lain sebagainya. Nah, apa bisa disampaikan ke teman-teman Mas Anggoro? Silakan. Kalau kita kan ya kebanyakan teman-teman di sini pengusaha ya. Pengusaha kan karakternya optimis ya. Optimis, hajar terus Indonesia pasti bagus insya Allah seperti itu. Cuma saya belajar dari 2020 bahwasanya optimisme bagus, tapi kita juga harus tetap waspada. Dana reserve juga harus kita siapkan, terutama buat diri kita, keluarga, sama tim kita yang ada di perusahaan. Nah, dana reserve juga perlu disiapkan. Jadi kalau kita ekspansi sangat penting, tapi kita juga penting untuk punya dana cadangan. Karena kita juga punya keluarga, punya tim yang itu harus dipikirin ya. Kalau 2023 teman-teman mau expand, saya rasa gas terus, gaspol. Cuma jangan lupa punya dana reserve. Dan terus bertawakal sama Allah dengan terus bersedekah. Jangan lupa karena banyak dalam diri saya juga kejadian banyak hal-hal yang kayaknya nggak bakalan mungkin saya. Faktor X ya? Iya, faktor X. Itu semua Allah yang ngatur gitu kan. Kayak keretaknya hati, pemikiran itu sih dari mana sih gitu kan. Iya, betul. Kalau bukan Allah yang ngatur kan nggak mungkin ya. Iya, betul. Kayak ngegerakin jalannya. Kalau kita beranggapan bahwasanya kita sendiri yang ngatur ini ngatur itu, saya rasa nggak mungkin lah. Jadi kalau dengan kita bersedekah, insya Allah nanti yang nuntun kemana jalannya kita sih. Itu sih yang saya yakini Mas. Siap, berkah Mas Anggoro. Ini Terima kasih. mungkin terakhir nih Mas Anggoro pengen tahu juga nih, kan fokus pada usaha yang sifatnya oleh-oleh ya Mas Anggoro ya. Nah, ini kan kemarin juga kita juga tahu ada banyak oleh-oleh yang hype terus akhirnya menghilang gitu. Nah, gimana bisa eksis terus, bisa naik terus pada titik eksisnya gitu Mas, pada usaha oleh-oleh ini Mas. Silakan Mas. Alhamdulillah Allah kasih oleh-oleh Lapis Bogor Sangkuriang dan teman-temannya masih bisa eksis. Kita di tahun ke-11 2002 Masya ini. Allah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya sama sih. Kenapa kita masih bisa eksis sekarang? Alhamdulillah sama dengan Pak Catur tadi dan Pak Najib. Sebenarnya kita fokus Pak. Itu kalau menurut saya pribadi itu fokus cari cuan. Fokus cari cuan. Siap. Fokus cari cuan. Gimana perusahaan bisa sustain, kita fokus. Maksudnya kita cari lagi, gali lagi apa sih yang mau kita improve gitu kan dari bisnis kita. Kebanyakan kita tuh sudah sampai satu titik terus berpuas diri gitu kan. Terus kadang-kadang bingung nih. Oh, saya punya satu toko. Oh, semua tokonya udah jalan gitu loh. Udah jalan, udah running, bisa menghasilkan setiap hari. Udah nggak ada yang bisa diapa-apain lagi gitu loh. Ya udah jalan aja running gitu. Padahal di dalam toko itu
banyak banget yang bisa dikulik gitu loh. Bisa dieksplor. Dieksplor. Jadi misalnya naikin upselling, cross selling, merbaikin sistem dan lain-lain, itu yang sebenarnya alhamdulillah kalau menurut saya ya, kalau faktor teknisnya kenapa Agrinesia itu alhamdulillah alokasi masih bisa bertahan di tahun ke-11. Tapi challenge-nya juga masih besar karena masih sangat muda, masih baru 11 tahun. Seperti itu sih. Siap. Ada nggak yang mau tambah lagi di luar bisnis oleh-oleh ini, Mas Anggara? Mungkin mau yang bisnis lain di luar oleh-oleh ini. Apakah ada gitu, Mas? Silakan, Mas. Kebetulan saya bukan yang bisa multitasking terlalu banyak gitu kan. Jadi memang yang saya bisa di oleh-oleh ini. Jadi kalau misalnya saya mau kita lagi mau ngembangin usahanya, tapi yang masih punya garis merah sama oleh-oleh. Adapun nanti kalau misalnya ada beberapa bisnis kita juga lagi jajakin, itu saya lebih ke kolaborasi sih, joint venture karena memang saya tahu kekuatan saya di bidang ini gitu. Buka outlet berarti? Ada buka outlet, ada ada buka properti, tapi properti yang masih berhubungan dengan pariwisata, dengan kayak gitu-gitu. Siap. Ada video yang mau di? Oh ini mengenai bakpia kukus Tugu Jogja. Siapa tahu ada yang kangen ke Jogja. Monggo video bakpia kukus. Silakan disimak Bapak Ibu. Kita seperti lagi di Jogja ini ya. Ini Jogja, tempat lahir tarian tradisi, tak menolak eksplorasi. Ini Jogja, tempat sinden melantunkan nada dengan gaya yang berbeda. Ini Jogja, seutas lukisan batik indah yang lahir dari canting masa kini. Ini Jogja, selera yang dijaga sepenuh tenaga. Yang tak pernah lupa akan tradisi. Yang jadi tempat pulang semua orang. Ini Jogja, syahdu masih seperti dulu, tidak pernah berubah, sederhana dan memberi ketenangan. Ini Jogja, lebih dari sekedar kota, adalah cita rasa yang tak lapuk oleh waktu. Inilah cerita tentang Jogja. Dari bakpia kukus Tugu Jogja, cita rasa yang lahir dari hangatnya Jogja. Tepuk tangan dong bakpia kukus Tugu Jogja, Masya Allah, dengan lapis Bogor Sangkuriang. Ini ada kota lain yang mau nanti digarap lagi Mas ya? Masih Insya banyak Allah, ya, Insya Allah ya. Tapi lokal ya, oleh-oleh lokal, Masya Allah. Sementara lokal. Iya, ini mungkin juga bisa disampaikan, apa boleh kita visit tur ke perusahaan? Insya Allah boleh. Ini di mana Mas? Kalau di Bogor ada di Olimpik, kawasan industri Sentul Olimpik dekat sini. Kalau di Surabaya ada di kawasan industri Sier, Rungkut Industri. Kalau di Medan ada di Kimstar, kawasan industri Kimstar itu. Kalau di Jogja karena ada kawasan industri daerah, saya lupa daerahnya. Oh Mas, daerah mana Mas? Kawasan industri? Iya, ya sebelah situ lah. Oh iya. Oh, maaf. Wes sudah ngono ya, sudah ngono lah ya. Insya Allah ya. Oke, nanti mudah-mudahan bisa visit. Amin. Insya Allah ya Mas. Terima kasih kebersamaan dengan Mas Anggara, Anggara Anggoro. Terima kasih Mas Anggara. Ini ada sedikit oleh-oleh nih. Terima kasih. Mudah-mudahan sharing singkatnya bisa memberi manfaat. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Masya Allah. Penyerahan plakat oleh Ustadz Randy Saputra, selalu co-founder DEP Foundation. Mudah-mudahan di hati, berbekas di hati, ingat terus Mas Anggara. Silakan. Ya.
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Anggara Jati. Ya, senyum terbaik. Ya. Makasih Mas Anggara Jati. Sampai ketemu lagi Mas, berkah Mas. Iya, insya Allah kita kontak-kontakan Mas ya. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Anggara Jati. Masya Allah. Ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya izin menyampaikan perolehan raihan infak Muslimin Club yang mana 97 member Muslimin Club alhamdulillah sudah menembus angka 318.360.046 rupiah. Tepuk tangan untuk Muslimin Club. Dan perolehan non Muslimin Club, terima kasih Bapak Ibu para pengusaha, penggiat dakwah yang sudah hadir pada malam hari ini. Donasi yang terkumpul 21.833.334 rupiah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Kami informasikan di meja Bapak Ibu semua ada QRIS. Silakan bisa mensupport program DP Foundation. Salah satunya adalah gala dinner yang mana insya Allah akadnya akan digunakan untuk pemberangkatan santri Hufaz Mutkinin yang mana insya Allah akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, yaitu santri-santri terbaik. Bapak Ibu semua, tidak lengkap rasanya jika saya tidak memanggil satu narasumber lagi. Ini luar biasa sekali. Memiliki 60 brand yang mana sudah malang melintang di dunia bisnis UMKM yang hari ini hadir membersamai kita semua, dan saya akan kupas kuliti di depan panggung. Kita panggil founder DP Foundation, Kang Haji Dewa Eka Prayoga. Tepuk tangan yang meriah. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk Kang. Ya. Ya, mohon diabadikan ini 2 batik terbaik ini. Saya promosikan Bapak Ibu semua yang digunakan oleh Kang Dewa, dan hampir di lemarinya beliau itu batik tit ya. Silakan Kang Dewa. Apa itu? Ada di sini ownernya. Ayo disampaikan biar pas itu. Ownernya biar cair gitu. Iya, nanti belakang lah itu. Di belakang layar, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kang Dewa Eka Prayoga. Masya Allah. Kang Haji Dewa Eka Prayoga ini teman-teman banyak juga pengen tahu nih seorang Kang Dewa Eka Prayoga, orang yang sibuk, yang ya mungkin dilihatnya agak sedikit saya harus sampaikan ini walaupun agak keras ya, nggak apa ya. Mudah-mudahan tidak lanjut diturun dari panggung. Istilah. Aduh, ya ini pengen tahu nih siapa seorang Dewa Eka Prayoga. Silakan. Memperkenalkan diri. Siapa seorang Dewa Eka Prayoga? Ya, bismillah. Kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan pengusaha Muslim nasional yang hari ini ditakdirkan oleh Allah ketemu di Bogor ya. Kalau diminta untuk mengenalkan profesi ataupun sebagai kerjaan pengenalan, pastinya adalah background saya memang pengusaha. Ya. Cuman background pendidikannya adalah pendidikan. Jadi sama kayak tadi juga Kang Najib, kalau misalkan ditanya bisnisnya apa juga bingung jawabnya ya. Jadi saya kadang melabeli diri saya penjual ludah gitu aja, udahlah biarkan orang berpreferensi negatif terhadap saya gitu ya. Gini, karena background pendidikannya adalah pendidikan, kuliah di UPI Bandung kurang lebih di tahun 2012 ya. 2008. Cuman nggak sempat lulus. Jadi mau gak mau memang bisnis adalah sebuah jalan yang memang harus mau saya jalanin sih gitu, karena gak memungkinkan untuk diselesaikan. Jadi kerjaannya bisnis, hobinya nulis, udah gitu aja. Masya Allah, gitu aja. Luar biasa. Kang Dewa, ini teman-teman pengen tahu cerita, ada perjalanan dari
mungkin 5-10 tahun ke belakang yang Bosen membuat lah. enggak lah, Bosen. bosen. Ini ada orang-orang baru semua ini marketer. Ya Kang Dewa silakan bercerita, ada hal yang membuat Kang Dewa sampai dengan hari ini. Silakan Kang. Monggo sharing-sharing. Ya, kalau saya memecah fase hidup saya mungkin berkenaan dengan tema ini ya, besarkan bisnis, besarkan Betul. maslahat. Betul. Saya memecah menjadi 4 bagian ya. Pertama adalah fase di mana fokus keseharian saya adalah mengejar yang namanya uang. Ya, fokus mengejar uang, entah itu karena memang pengen dapat uang atau memang mau gak mau harus dapat uang. Karena waktu itu adalah kena kebangkrutan besar tadi ya di tahun 2012. Nah, fase ini adalah di mana setiap harinya saya mikirin duit, pokoknya apapun yang saya lakukan demi uang, ya, agar dapat uang sebanyak mungkin, terkompori oleh beberapa orang yang juga mungkin jadi inspirasi juga gitu ya, bahwa ayo jadi orang kaya dan seterusnya. Nah, itu tuh fase di angka 20 tahunan, 18 sampai 20 tahunan, 21 atau 4 tahun lah di awal. Sampai akhirnya fase itu naik, saya bilangnya naik ya, karena maksudnya secara ini lebih baik gitu saya rasakan. Mulai dari fase money itu berubah menjadi hobi. Hobinya adalah jualan. Mulai tuh sering jualan. Apapun yang saya lakukan demi menyalurkan hobi saya. Hobi saya jualan ya jualan. Hobi saya nulis. Hobi saya misalkan ketika itu adalah ikutan berbagai macam ya saya ikutan juga gitu. Nah, gak ngelihat lagi uang. Yang penting ikut serta aja lah pokoknya mah. Hobinya tersalurkan gitu ya. Nah, itu fase yang kedua. Fase di mana waktu itu menyelesaikan utang juga dengan nulis waktu itu ya. Salah satunya wasilahnya, tongkat musanya di situ. Nah, fase ketiga adalah fase di mana saya mulai sadar bahwa saya sudah berkeluarga ya. Jadi pas sudah nikah Mulai sadar. Allahu Akbar. Ya fase karena waktu yang kita habiskan terlalu banyak untuk nyelesain utang dan juga nyari duit tadi. Oh, jadi ada problem yang ketinggalan. Saya nulis buku itu teman-teman, kemarin juga ada yang nanya ke saya, Kang Dewa itu beneran seriusan nulis buku hanya waktu 7 hari gitu ya. Saya katakan ya yes, saya nulis 7 hari saja dan itu selesai. Buku 7 kesan fatal itu ditulis yang 7 hari. Rekor paling lama ya itu cuma 14 hari. Itu bodo amat buku kesekian, buku bodo amat ini prinsip gue. Sisanya itu rata-rata 7 hari, 8 hari, 10 hari. Nah, orang nanya kenapa kok cepat? Ya pertama waktu itu memang ya saya nggak ada waktu lagi, nggak ada kerjaan lagi selain nulis. Kedua ya memang saya hobi di situ dan ternyata Allah takdirkan kekuatan untuk bisa nulis cepat gitu. Nah itu nulis tuh. Nah kadang lupa waktu. Jam 9 saya nulis, beres itu jam 2 malam. Jam 9 pagi? Enggak, jam 9 malam saya nulis. Ya, jam 9 malam. Jam beres jam 2. Itu nongkrong di kafe tuh di Bandung. Jadi saya punya kafe di Bandung langganan. Kalau tiap nulis itu jam 9 malam sampai jam 2 pagi, balik ke rumah, subuh beres, udah tapi gak sehat jadinya. Nah itu juga awal mula saya sakit tuh. Jadi saya tuh sering gadang malam-malamnya tuh. Ya kalau di track ke belakang apa ya gitu. Ya kayaknya gadangnya ini yang bisa bahaya kan. Nah itu pokoknya gara-gara ngomongin hobi itu ya semua disikat. Sampai ya keluarga dilupakan. Nah fase ketiga adalah mulai fokus ke keluarga. Dalam arti gini, mulai sekarang ada waktu untuk anak. Mulai saya belajar tentang bagaimana mendidik anak yang baik dan benar gitu ya. Mulai saya bisa memahami istri saya ya. Karena semenjak menikah juga kan kondisinya langsung diuji dengan kebangkrutan besar. Jadi bingung nih gimana gitu. Tapi lagi-lagi di situ ternyata belum selesai fasenya gitu. Banyak orang mengira fase keluarga adalah titik terakhir. Iya. Jadi kalau dibikin fase itu tadi ya, money, hobi, family. Ya. Nah selesai itu di situ. Ternyata enggak. Nah yang menyadarkan saya adalah momen sakit. Makanya di titik-titik hidup itu, momen bangkrut adalah ketika saya sadar bahwa saya punya keluarga gitu. Dan berkeluarga itu sangat berarti buat saya. Momen sakit ternyata enggak cuma keluarga gitu. Tapi apa? Ada sesuatu yang memang kita perlu perjuangkan. Maka fase keempat adalah fase legacy. Meninggalkan legacy. Ya fase di sinilah akhirnya saya mulai mengubah purpose hidup saya tuh. Yang dulunya tuh pokoknya mah demi aktualisasi diri, demi uang pertama. 2 adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri tuh pada saat fase saya mengikuti kontes sampai 29 kali tuh. Iya, nggak terkalahkan ya. Alhamdulillah ya kan. Terakhir kemarin 30 kali tuh. Kemarin ikutan coba lagi turun gunung gitu. Menanjak gitu. Iya, Mas Samsul mau dilawan Mas Samsul. Nah, itu tuh fase di mana pengen aktualisasi diri masih muda wajar kan. Gitu kan. Menang gitu kan. Terus juga udah beres. Banyak sama keluarga. Tapi kayaknya udah gitu. Nah, pas waktu sakit itulah momen ketika kayaknya hidup saya tuh gak cuma buat keluarga deh gitu. Nah disitulah mulai tuh memetakan mimpi-mimpi. Dan ternyata mimpinya pun kalau ngomongin keluarga doang udah beres ya. Ya rata-rata kan manusia gitu ya cuman pengen rumah, kendaraan, umroh, haji gitu doang kan.
ya udah beres semua nih gitu. Udah kan. semua ya? Udah semua gitu. Iya, Kenapa betul. lagi? Nah, sampai tuh usia 30 tahun kemarin, saya tuh gak punya mimpi. Saya kalau ditulis di handphone tuh nggak ada. Orang kan mimpi lah sebesar mungkin, kagak gue punya mimpi, ngalir aja lah. Gitu. Beneran. Kagak Itu 30 tahun. Iya, 30 iya. tahun tuh. Iya. Sampai akhirnya pas kemarin 31, saya kembali lagi ke tentang purpose hidup saya, tentang legacy tadi, bagaimana kita meninggalkan jejak di kehidupan, warisan gitu kan. Ya udah, saya bikin tuh mimpi besar. Saya memetakan dalam goal itu selain spiritual, goal saya spiritual saya apa nih gitu ya, apa gitu. Kedua adalah family saya apa. Tiga, the growth itu tentang pendidikan, pelatihan, pengembangan diri apa gitu ya. Terus juga relationship apa aja, termasuk juga finance, termasuk juga fitness, kesehatan, health gitu ya. Nah terakhir itu adalah filantropi. Nah di antara semua goal paling banyak itu filantropi sekarang. Nah, muncullah sekarang DB Foundation kan, muncullah sekarang Luar biasa, tepuk tangan dong. Muslimin Club. Iya. Muncullah sekarang budget yang saya siapkan untuk ke situ. Jadi kalau dulu punya duit itu pengennya tuh adalah dikonversi untuk jadi sesuatu yang memang dimiliki sendiri, untuk hak milik, sekarang jadinya hak pakai saja cukup gitu. Jadi ya udahlah, sikat-sikat lewatin. Nah momen itu fasenya adalah fase sakit. Momen yang sering saya ceritakan juga pada satu workshop biasanya ketika saya ruangan ICU terpapar, gak inget apa-apa, satu-satunya yang inget itu adalah tadi bekal buat kematian gitu. Nah disitulah akhirnya yaudahlah saatnya kita fokus pada warisan yang bisa ditinggalkan, yuk perbanyak itu. Gitu. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Kang Haji Dewa. Masya Allah, Kang Haji ini teman-teman juga mau tahu nih sebetulnya. Kang Haji ini kan 60 brand, terus masih sempet olahraga, masih sempet sekarang ada lebih fokus lagi prioritas keluarga, terus sekarang ada lagi DP Foundation. Gimana Kang ngatur waktunya? Kan ini teman-teman Kang pengen tahu Kang, silakan Kang. Ya kuncinya sih manajemen dirinya ya, bukan manajemen waktu sih, karena waktu itu kan di luar ya. Kita tuh yang penting ngatur diri. Kayak kemarin pada saat malam kita kajian bareng Bang En dan juga Ustadz Jubenri, bukan tidak ada waktu, bukan sibuk tapi tidak dianggap penting. Nah maka mulai dari sekarang tulislah aktivitas apa saja yang menurut kita tuh penting buat kehidupan. Ditulis ya. Itu tuh. Yang penting. Oh apa tuh prioritasnya, seandainya ada 5 hal dalam kehidupan apa tuh? Tek gitu kan. Oh ini misalkan kalau tadi kita belajar dari Paragon yang nomor satunya kan faith itu ya, tentang bagaimana keimanan religion itu kan, spiritual ketuhanan itu. Oh itu nomor 1 tuh, nomor 2-nya family misalkan. Ketiga misalkan growth, pertumbuhan. Keempat, nah itu dibikin dulu listingnya. Nanti kita petakan kira-kira dalam kehidupan itu apa aja aktivitas itu gitu. Nah itu dipetakan. Nah saya biasanya sudah memetakan itu dalam sebulan itu. Oh gua ini yang penting satu ini gitu ya. Spiritual tuh udah pasti nomor 1 tuh ya. Nah maka diagendakan dalam 30 hari sebulan apa aja tuh. Dan biasanya nggak masuk kalender. Karena kan ya kayak tadi misalkan kayak Kang Catur bilang alamat surut pagi, hafalan apa segala macam itu udah jadi daily lah gitu. Nah cuman yang harus ditargetkan tuh di family di bagian nomor 2. Nah family apa? Saya nanya ke istri bulan ini mau kemana aja, mau apain aja apa aja. Itu langsung tuh dicantum-cantumin tanggal-tanggalnya. Nah baru yang ketiga baru tuh ngomongin sisanya tuh ngomongin bisnis. Nah bisnis apa? Sebelum ke situ malah tadi poin yang sebelum religion tuh bagian tentang dakwah. Kayak saya misalkan kayak halakoh, liko itu kan juga saya sempatkan tuh. Jadi bukan berarti gak dakwah tuh saya sempatkan, niatin gitu. Niat dari Jakarta ke Bandung ke Jakarta, niat di Bandung juga tiap minggu rutin gitu. Nah udah keisi semua yang penting-penting, justru bisnis itu nomor terakhir. Itu yang orang kadang gak paham. Kiranya sekarang dewa itu bisnis mulu gitu. Iya, 60 brand. Iya makanya bisnis saya simpan di akhir. Nah bagaimana cara ngatur waktunya? Biasanya lagi-lagi kalau cara main kita kan berpartner secara rata-rata ya. Saya punya keyakinan bahwa bisnis itu ya kalau memang pengen cepet berpartner aja supaya cepet gitu kan. Nah partner inilah yang perlu kita coba ajak diskusi, berbagi peran lah posisinya. Oh ini jagonya di bagian ini, sok ambil peran di bagian itu, sok bantu kita sama-sama kembangkan. Intinya sih dengan berpartner itulah ini kita bisa tumbuhkan bareng-bareng gitu. Itu sih. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah untuk Kang Haji Dewa. Luar biasa Kang Haji. Kang Haji ini ada diajak juga istri tercinta. Hari ini melihat situasi yang tadi prioritas keluarga, apa yang ingin Kang Haji bayangkan ke depan untuk fokus prioritas terhadap keluarga. Silakan Kang. Ya. Belajar ngomongin tentang keluarga ya. Saya banyak belajar tentang definisi parenting itu sendiri gitu ya. Parenting itu adalah tentang kita sebagai orang tua gitu, parent kan. Makanya namanya parenting, bukan childering gitu ya. Banyak orang mengira parenting itu tentang anak. Lupa dia mengoreksi tentang dirinya sendiri, hubungannya dengan pasangan dan hubungan dengan orang tuanya. Makanya kan kemarin kita belajar Ustadz Benri dan juga Bang En tentang itu kan. Nah maka goal kita, saya dan istri itu ke depannya adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kualitas suami istri nih. Sebaik mungkin, seharmonis mungkin gitu ya.
Kalau kemarin istri selama perjalanan itu cerita, sekarang ayah bunda punya lagi temen, punya lagi sahabat gitu ya. Karena dulu saya jarang guyon, yang ketawa. Itu tadi kata Sri bilang, ke orang lain bisa senyum, ke adik sendiri gak bisa gitu. Ini sama saya juga dulu gitu. Nah sekarang tuh udah bisa guyon kan, bercanda apa segala macam. Nah nextnya ketika ini hubungan baik, maka ke anak bakal ke bawah dampaknya gitu. Nah maka sekali lagi, kenapa juga saya komitmenkan dalam setiap pekan itu untuk terus belajar lagi adalah dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hubungan ini. Ya harapannya ke depannya sih kita hubungan baik sama orang tua baik, ke anaknya tadi. Jangan sampai aset kita yang sesungguhnya itu justru yang nggak ada tuh. Ya, saya punya karyawan kalau di total sekarang mungkin 1.000 juga ada kalau di total ya. Total semua pasukan saya 65.000 lebih, hampir 70.000, 80.000. Sampai ada karyawan yang berkunjung nggak kenal, yang nggak tahu itu karyawan saya. Luar biasa. Bang En. Iya. Kang tahu gak sih ini nggak tahu. Nggak tahu, padahal karyawan sendiri loh. Luar biasa. Iya, maksudnya tuh karyawan saya banyak, pasukan banyak gitu ya. Bisa dikatakan juga tim juga leader-leader banyak gitu ya. Betul. Yang mulai dari dulunya dalam tanda kutip dulunya itu bukan siapa-siapa, tidak dianggap, sekarang jadi sosok luar biasa juga banyak yang kayak begitu. Betul. Dulunya punya masalah, sekarang selesai, alhamdulillah ada. Alhamdulillah banyak. ada juga ya. Banyak gitu. Termasuk yang di depan ini. Oh iya, gak usah curhat. Iya. Masya Allah. Memang spesialis penampungan. Orang-orang bermasalah. Penampung. Nah tapi jangan sampai malah justru generasi kita yang sesungguhnya anak-anak kita malah nggak dibentuk, juga dalam arti ya nggak dipersiapkan. Siap. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Kang Haji Dewa Ika Prayoga. Masya Allah. Ini menarik Bapak Ibu semua. DEP Foundation. Kan wah Dewa Ika Prayoga Foundation. Emang mau namanya jadi itu? Enggak juga. Ayo, Apa yang melatar belakangi dan apa harapan Kang Dewa Ika terhadap legacy tadi dan ya, filantropi? kalau saya mementingkan diri sendiri mungkin posisinya saya nggak akan mau ya. Risiko terbesar itu saya. Oh iya nama sendiri. Iya, Mas betul. Harman cerita kemarin pada saat di Bandung. Kang kenapa mau Kang diambil sama namanya sama Kang Randy? Iya benar. Ya, kenapa mau? Kenapa sok giliran sekarang nanti ada masalah yang kena kan DWK Prayoga. Gue mati gak kira-kira? Ayo, kan jadi isu kan. Bener. Maksudnya tuh itu akan jadi masalah besar. Tapi lagi-lagi di sini tadi yang Kang Randy bilang, disinilah saya belajar nurunin ego saya. Saya tidak suka berkomunitas. Saya tidak suka ngumpul-ngumpul kayak begini. Saya tidak suka yang namanya berhubungan dengan tatap, ketemu ngobrol apa ngalor ngidul gak jelas, itu saya nggak suka. Ya, gak jelas. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita suka doang, kayaknya kita egois gitu. Sementara Allah sudah kasih nih, sudah kasih harta, sudah kasih network gitu kan, sudah kasih banyak nih, masa dianggurin gitu. Nah dari situlah akhirnya saya ya udahlah. Maka ketika ada orang-orang yang misalkan katakanlah, ya termasuk juga mungkin saya buka juga di sini ya. Misalkan ini Dewa nih nyari muka dong ya. Dewa nih ngambil profit, benefit apapun lah omongan di luar sana bisa dicek di semua keuangan. Gua kagak ada kayak gitu. 50% untuk iya, ngapain gue di sini ngabisin profit Pak, bukan dapetin profit. Nah itu makanya sekali lagi resiko terbesar itu ada di sayanya sebagai personal gitu. Tapi kenapa saya mau balik lagi? Disebut legacy tadi. Kalau bukan karena legacy, kalau bukan karena warisan, kalau bukan karena dampak, kebermanfaatan, ya ngapain. Tapi karena itu ya sudahlah, saya turunkan ego saya, yuk maju gitu. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Kang Haji Dewa Ika Prayoga. Ini luar biasa Kang Dewa, ini di luar skenario. Saya akan mengundang ya, akan mengundang guru kita semua, Kiai EN untuk bisa hadir ke atas panggung. Maju. Dan juga Mas Ade Jigo, silakan Mas. Kita naik ke atas panggung. Iya, ini masih ada waktu Mas. Silakan Kiai, kita undang. Kursinya dong, kursinya. Iya, ini dua tamu besar. Nah, izin Kang Haji ya. Siap. Iya. Ini langsung live di stasiun TV nasional nih. Ya, luar biasa. Ya. Mas Ade Jigo, ya. Ya terima kasih Mas Ade Jigo, ya silakan. Oh belum ngajak berantem. Belum naik, kirain udah naik, Masya Allah. Ya, aduh. Maaf ya, biar ada kerjaan ini juga tim. Nah, angkat-angkat kursi. Nah, iya. Aduh. Ya tolong dibantu, jangan sama Kang Dewa ya. Oke agak mundur. Ya memang moderatornya nggak bisa ditebak, ya, suka-suka aja, silakan. Ya. Lu suka-suka tuh kehabisan pertanyaan. Kagak, ini biar membahagiakan ini tamu, Masya Allah. Silakan. Juga. Nah, sehat Mas. Aduh, sehat.
Iya, kita Akhirnya. Akhirnya. Nggak, saya sebenarnya mau bicara sama YYN aja. Oh gitu? Iya. Akhirnya ketiga kalinya saya hoak. Nggak apa-apa. Sudah sering kok. YYN ini guru, Iya. salah satu guru ya. iya, Silakan YYN dikenalkan dong Dewa ini sebagai guru. Kok jadi gue yang jelasin? Iya, kenalkan dong. Ada. Iya, silakan. Ya, jadi banyak orang yang nggak tahu teman-teman ya. Jadi Bang En ini untold story ya. Adalah termasuk orang yang jadi saksi hidup saya tahun 2012. Allah Akbar. Gimana tuh? Hah? Jadi kan orang-orang tahu mungkin ya. Orang tahu kisah saya bangkrut 7,7 miliar. Tapi orang nggak tahu ya, dia salah satu investornya. Beneran? Hari ini. Korban. Beneran korban. Korban berapa puluh juta gitu saya lupa tuh ya. Allah Akbar. Beneran. Berapa slot? Allah Akbar. Tapi masya Allahnya di situ ya lagi-lagi pada akhirnya kita benar-benar tahu sahabat kita siapa guru kita tuh pada saat jatuh ya. Waktu itu saya coba untuk listing semua nama-nama yang saya kembalikan. Ada yang nyampe 850 juta, ada yang 1,2 miliar, ada yang 500 juta gitu. Ada yang cuma di angka puluhan juta. Nah akhirnya sampai saya tuh nulis nama ya Adi Pratama Larisindo gitu kan. Nilainya sekian puluh juta. Sehingga saya tuh ya. Dan saya waktu itu bilang, Bang, minta nomor rekening, Anda mau transfer? Gak usah katanya. Loh apa ini Anda mau transfer? Gak usah, Anda ikhlasin katanya. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Tepuk tangan dong untuk diri kita Jadi semua. banyak orang yang gak tahu juga atau story-nya adalah 7,7 miliar itu tidak semuanya saya bayar. Mungkin yang saya bayar cuma 5, sekian. Sisanya tuh diikhlasin. Allahu Akbar. Karena tadi posisinya kasihan si Dewa. Kondisi tertekan, kondisi punya berhadapan dengan 645 orang dan dia nggak salah kalau dia melihatnya secara objektif ya. Udahlah Wak, gak usah dibayar gitu. Nah itu 5, sekian M doang sebenarnya yang bisa bayar. Totalnya 7,7 M. Nah beliau termasuk yang mengikhlaskan. Masya Allah. Itulah dia. Surprise kan? Surprise ini luar biasa. Jadi monggo Kiai. Ya, ada wejangan Kiai. Aneh yang surprise berarti ya. Silakan Kiai. Wejangan. Ya. Inilah kelakuan santri akhir zamannya. Izin Kiai. Izin. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara malam hari ini tidak akan meriah tanpa sambutan Bang Ade Jigo. Luar biasa. Iya, terima kasih Bang Ade Jigo. Iya, terima kasih Bang Ade Jigo. Bisa kembali ke tempat. Dia tahu nggak? Dia datang ke sini kena prank loh. Oh gitu. Iya. Dijebak dia bilang, saya. Bang. Dijebak. Iya. Ada orangnya di sini. Ada orangnya. Iya. Nanti kita hadirkan Bang. Nggak usah, tadi udah hadir kok. Udah naik. Dia kesini tadi tuh kayak diundang prospek MLM. Iya betul. Bener kan? Betul, tapi MLM hari-hari. Kan, rupanya presentasi misalkan. Betul. Mau saya ceritain apa Ustadz yang ceritain? Antum lah cerita. Gimana? Jadi cuma prolog aja beliau ya. Udah itu aja sih beliau. Iya, saya penutup silakan. ya. Biasa kalau bintang tamu terakhir taruh. Ya. Iya. Saya udah sering lihat postingan gala dinner, tapi baru ini callingan. Luar biasa. Callingannya callingan ngaji. Punten Kang Najib, WA saya, Kang di mana? Saya pagi ada acara di Kemenkumham tadi pagi. Terus sore ini kemana? Nggak kemana-mana. Ngaji yuk di Bogor. Siap. Terus Akang nanti dijemput. Oh ya udah siap. Jalan ke sini. Ini acara Kang Dewa, saya bilang. Ngajinya ntar aja ini Bang. Ilmunya dulu saya serap, saya bilang. Ngaji bisa di mana aja. Kalau ini urusannya ilmu, saya bilang gitu. Kan temanya pas. Pengusaha. Pengen semua tender gol. U-nya urusan akhirat utama daripada dunia. Sayangi keluarga, jangan lupakan peranan mereka. Iya. Harusnya libatkan Allah biar usaha kita berkah. Luar biasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu gak nyesel nyanggil dia ke depan. Gak nyesel. Gua yang nyesel. Kenapa baru yang ini udah 3 kali gitu? Oh iya benar. Saya pertama kali dapat bukunya Kang Eka dari Kang Eka. Iya, karena saya tidak pernah mendewa-dewakan orang. Iya. Karena saya sukanya slang bukan dewa. Iya. Selengan. Kalau diundang jadi MC acara Dewa? Saya nomor 2. Nomor 1 DP-nya ada nggak? Saya jujur kalau ada rezeki hari ini saya sumbangkan kepada yang membutuhkan. Dan istri saya membutuhkan. Enggak, kalau urusan biasanya saya sebagai MC, tapi sebagai hari ini saya nggak tahu statusnya apa. Belum tahu. Bisa bagi 2. Bagi 2. Itu dibayar. Pahalanya.
Jadi baca bukunya tentang PKRT ini. Boleh. Itu orang kecil loh. Iya. Jadi beliau sebenarnya sama dengan saya. Ini serius. Serius. Dengerin, serius ya. Dicu. Ya, jadi beliau sama saya pernah sama-sama merasakan antara hidup dan mati. Kejadian saya tsunami Banten, Tanjung Lesung 2018. Itu nanti akan saya ceritakan di Safari. Ya, saya juga sering diundang sama Kak Ana, Bunda Ana, ke Balikpapan, ke Jogja, Purwokerto. Cuma kok Ustaz Randy nggak pernah ngundang. Ini dia. Iya, sudah sering ngundang. Sebenarnya saya nggak nanyain ATM, saya lebih nanya isinya. Diselesaikan sama itu. Kalau hari ini sama beliau biasa menghadap beliau kan lebih tua. Tapi hari ini saya bangga karena beliau menghadap ke saya. Terima kasih Ustaz. Sama Linda, sama Linda. Saya nggak perlu foto ya, yang kayak gini besar-besar saya nggak perlu. Saya bukan terjemput aja. Jakarta Utara. Masya Allah. Langsung. Kalau umroh dan Ustaz udah sering, semua travel pakai. Belum pernah umroh bareng pelawak. Tadi kan kena tangan askar. Maksudnya? Askar nanti saya ajak lawak. Tadi udah serius loh Mas. Gimana tadi ngomong-ngomong tadi antara yang berdebat itu Pak Donat kan sama Rita masa nggak ketemu. Tapi kalau saya bikin Dia cerita. Iya kalau saya pengen jadi kuning, itu saya nggak perlu. Nggak perlu. Jadi nggak perlu. Saya di hoax 3 kali. Jadi mungkin banyak yang tahu ya kejadian tsunami Tanjung Lesung. Kalau saya paling yakin ya, insya Allah yakin masuk surga. Karena saya ada orang dalam, almarhum istri saya udah masuk surga, sama sahabat saya Aji. Insya Allah saya masuk surga, karena ada orang dalam juga. Bohong sedih nggak bisa. Kalau pakai pinjaman, kita pakai slide. Benar. Ya, boleh ada sponsor yang mau ngomongin saya kita makan nanti. Ya. Bunda paling tahu lah, paling mengerti kondisi saya. Di saat saya yang berangkat Balikpapan sebenarnya sakit ya, nggak jadi dapat saya ngomong. Tapi alhamdulillah bisa bersama teman yang soleh. Saya juga kaget tadi Ustaz izin, saya udah ketemu Ustaz sudah lama. Saya kok belum mengenal saya lama. Izin Ustaz ada nama dari kita selatan terus mungkin Ustaz Aan. Typo. Kalau orang normal tuh pasti malu, merah gitu aja ya. Terus dia bilang, terus kan itu maksudnya ketik. Terus dia bilang, saya kan orang Sunda. Jadi harus pakai huruf A. Kalau pakai E ya sudah. Dan izin mentor. Ini mentor saya Pak Dr. Andika. Jadi setiap bagian dengan beliau selalu. Jadi memang tepat hari ini ada di Kota Bogor. Kenapa? Banyak orang beriman karena Bogor itu kota beriman. Masya Allah. Gimana? Ya. Naikin aja motor Mas. Ya kita bukan apa ya yang kita perlu ini foto yes jadi saya nggak bisa menyampaikan apa saya sudah kali dulu saya menjadi adil menjadi orang penghibur tapi bagaimana caranya saya bisa menghibur dunia dan akhirat karena apa saya punya cita-cita tadi saat saya kan nanya ada selain menghibur edukasi dan lain-lain apa usahanya saya mau belajar musik tapi saya belum nyambung lagi
Saya mau sampaikan di sini bahwa saya ingin bisnis akhirat, saya ingin membuka MC gratis. Tapi sampai detik ini belum ada yang gratis. Beneran, saya mau ngumpulin seluruh MC yang ada di Indonesia khusus untuk acara-acara sosial gratis. Beda lagi kalau ada sponsor. Ini kan sponsornya banyak nih. Nah, beda nih ini. Jadi kalau memang saya ingin membuka MC gratis khusus acara-acara sosial. Ya mungkin bukan acara sosial saja, mungkin di daerah ada mereka ingin meramaikan nikahan anaknya, tapi terkendala di biaya, nanti saya bisa kirimkan ke MC yang ada di daerah tertentu. Tapi nilainya bagaimana ya nanti kirimkan kepada kita. Masya tadi saya begitu Kesadaan tafadhal. Itu nih, tapi saya sudah edit. Dan Ustaz melihat sendiri lagi perusahaan. Alhamdulillah ini juga bisa seperti bisa berkumpul mendengarkan dengan perjalanan muslim hari ini. Karena Allah semoga kita di sini bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi saya berharap ada pesan hikmah yang bisa kita bawa pulang sini. Perjalanan ke malam hari pagi, pas hari pagi itu saya di Parakan ada kemudian ada dalam roh, campur, sakit. Nah, kalau saya ketemu orang baru, dan saya lihat orang atas izin Allah hari itu, kemudian kata Allah diberikan dan sebagainya, maka satu yang selalu saya cari, apa sih amal terbaik? Karena sebenarnya saya ini tidak tergerak melihat sesuatu yang muncul ke permukaan itu karena sesuatu yang apa itu katakan apa-apa yang ada di permukaan itu dibentuk dari apa yang terdapat itu berusaha. Jadi kita cerita sama dua minggu jadi maka mungkin sebagai reminder untuk universitas kita menyampaikan Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 20. Karena hari ini saya yakin banyak sekali sebagai besar pengusaha. Saya ingin tanya di antara pengusahanya yang tidak punya kita berapa? Yang tidak punya kita 1, 2, 3. Yang punya kita hampir semua ya. Hampir semua ya. Nah, jadi saya ingatkan kemarin sahabat saya Kang Jafrian cerita ngobrol panjang lebar. Dia bilang bang, kehidupan saya sampai detik hari ini bisa sampai detik ini karena ada satu yang saya lakukan yang mungkin jarang banyak orang lakukan, mengikhlaskan hutang saya. Karena ayat Qur'annya, jika ada orang berhutang di antara kamu, maka dia belum sanggup membayarnya, maka kasihlah tenggang waktu. Lalu kalau kamu ikhlaskan, itu lebih baik untukmu. Ada tawaran dari Allah buat kita, buat yang jadi kalau ada orang sedekah uang biasa, ini sedekah piutang. 2 dapat, 1 dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala mengikhlaskan sakit hati. Karena kan orang yang ditagih pasti lebih galak daripada kita yang nagih kan. Nah maka atas izin Allah saya kemarin juga beberapa kali coba begitu, iya ya sama Kamiran, beberapa coba hal-hal yang pernah terjadi dan tawaran dari Allah kalimat terakhirnya itu lebih baik untukmu. Dia juga bilang bahwa teman-teman gue juga banyak sekarang dan nggak pusing buat kita ini. Nah, coba maksud saya itu rugi kalau setiap hari usia nambah, kebaikan nambah, tapi kalau kita itu tidak menambah amal soleh yang baru. Nah, tadi saya bilang sama teman-teman, amal soleh yang sama akan menghasilkan pertolongan bersama, menambah amal soleh akan menghasilkan tambahan pertolongan. Jadi kalau besok kita dah kumpul hari ini, tapi tak menghasilkan sebuah karya atau tindakan, itu namanya gerombolan. Tapi kalau kita keluar dari ruangan ini, ada satu lagi insight, ada lagi satu ide,
dan ide itu memang ada perintah Allah di Quran, itulah kebaikan. Jadi setiap saya datang ke musik club, itu yang saya modeling. Karena tidak mungkin orang yang muncul ke permukaan tanpa ada sesuatu sebab dan musabab. Kalau hanya bicara strategis dan teknis, itu sudah selesai, hampir semuanya punya strategis. Tapi sebenarnya yang menentukan rezeki mereka adalah, decision makernya adalah ketika mereka menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, karena itulah yang menjadi wasilah mereka mendapatkan satu fasilitas dari Allah, yaitu mukhibun, keberuntungan. Nah, maka tadi saya ngobrolkan episode lebih sama beberapa kawan-kawan, kan semuanya saya bilang ada Hakim, ada Serta Ibra, keluarga besar Muslim Club itu garis benang merahnya punya satu genre, yaitu semuanya senang berbagi. Dan insya Allah balasan berbagi itu sudah jelas. Ada banyak, satu-satunya ayat Quran yang Allah kasih offering itu tentang berbagi. Satu, kenapa alasannya bersedekah? Karena sedekah jawab balasannya jelas di Al-Baqarah ayat 261, 700 kali lipat. Yang kedua, kenapa bersedekah? Karena bersedekah adalah amalan yang diminta oleh orang yang sudah mati dalam kuburan. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Kenapa bersedekah? Ini mahal yang ketiga. Jalan untuk dekat dengan Allah dan dapat doa Rasulullah. Surah At-Taubah ayat 99. Kalau dapat doanya kiai, dapat doanya ustaz, itu aja yang hebat. Ini yang doain Rasulullah. Oke, itu kenapa bersedekah. Yang keempat, kenapa bersedekah? Karena bersedekah itu, ibu dan kawan-kawan semuanya, tidak pernah mendahului bala. Satu ketika ada kisah menarik, ada seorang pengusaha di Malaysia. Beliau dalam perjalanan naik mobil kencang banget. Mobilnya tuh akhirnya tiba-tiba tabrakan, jatuh dan membuat beliau akhirnya harus dirawat di rumah sakit dan koma. Ternyata didiagnosa tulang rusuknya banyak katanya. Oke. Dalam perjalanan komanya, antara sadar dan tidak sadar, ada seperti sosok makhluk yang menyampaikan, besok ba'da syukur, waktu batas terakhir kamu hidup. Terkecuali kalau ada yang mendoakanmu dengan ikhlas. Lalu Bang Ustaz, dia bilang, kan udah ramai yang jenguk aku. Ya kan, udah ramai keluarga aku yang menjenguk. Iya, mereka hanya sekedar menjenguk, tapi doanya belum ikhlas. Akhirnya nangislah dia. Karena secara sadar, dia akan mengakhiri hidupnya besok pada itu. Sampailah jam 11:30 siang, jam 11:45, 11:50, sampai azan berkumandang, dalam kondisi koma meneteskan air mata. Ya kan? Meneteskan air mata, tapi koma, bingung kan istrinya. Jam 12:15 sampai jam 12:30, atas izin Allah, ternyata nyawanya nggak, makhluk itu nggak datang-datang. Tiba-tiba datang 1 jam setelah zuhur dengan wajah yang sudah tidak seperti tadi. Terus dia bilang, kenapa kamu senyum? Kan ini waktu yang kembali, kata si orang yang sedang koma. Atas izin Allah, sebagaimana yang aku sampaikan, kalau ada yang mendoakanmu, maka Allah bisa merubah takdirmu. Dan ini sudah Allah sampaikan di surah surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat ke-39. Kamu lihat kalau punya Quran, surah 13 ayat ke-39. Allah bisa menghapus apa yang sudah ditetapkan dan menetapkan apa yang Allah inginkan, dan hanya di sisi Allah Lauhul Mahfuz. Jadi Allah ganti skenario kehidupan kita tuh semudah coret-coret kertas kita di depan ayat ini. Betul ya Karin ya? Surah 13 ayat 39. Oke. Akhirnya atas izin Allah ternyata makhluk yang tadi bilang mau mencabut nyawa ini bilang kayak gini. Tadi jam 11:30 di saat last minute azan berkumandang, istrimu mengabari kepada salah satu pondok Al-Quran yang kamu sering silaturahmi di sana dan minta doa kepadanya dan menjelaskan posisi kamu sedang koma. Mereka semua bersedih dan menangis, dan pas saat sholat zuhur mereka semua angkat tangan dan berdoa, dan ternyata doa puluhan santri yang lebih daripada 50 ribu.
didengar sama Allah. Berarti Rasulullah tidak pernah bohong bahwasanya sedekah itu, bala itu tidak pernah mendahului sedekah. Nah, jadi dengan kawan-kawan di ekosistem Muslim Club ini salah satunya itu garantinya. Memang bukan Muslim Club yang ngasih benefit ya, tapi Allah langsung yang ngasih benefit. Itu yang terakhir, supaya makin kawan-kawan makin semangat. Allah berfirman di surah Al-Lail, ya kan? Fa'amma man a'ta wattaqwa. Di surah 92 halaman 595 di juz ke-30. Barang siapa yang memberikan pinjaman atau bersedekah dan wattaqwa, bertakwa kepada Allah. Saya itu aneh lihat ayatnya. Karena a'ta itu kan bersedekah itu kan bagian daripada bertakwa. Tetapi di ayat ini kalimat a'ta itu Allah keluarkan. Berarti ini sifatnya attention, penegasan. Maka barang siapa yang bersedekah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, ayat ke-6-nya, dan percaya dengan apa yang Allah sudah janjikan, maka hadiahnya fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. 2 kali kata kemudahan. Berikutnya, wa amma man bahila wasama, siapa yang menggenggam hartanya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan apa yang dijanjikan Allah, ya kan? Maka balasannya adalah fasanuyassiruhu lil usra, karena prank sama Allah, karena persulit sama Allah. Nah, mungkin pesannya malam hari ini, saya nggak tahu kenapa ayat ini disampaikan. Jangan-jangan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita yang masih kita rasakan, bisnis jadi stuck, rumah tangga nggak bertambah kualitas harmonisnya, anak-anak tidak bertumbuh, tidak bertambah soleh, pekerjaan jadi masalah. Jangan-jangan kita sedang kena prank sama Allah. Bukan rezekinya nggak ada, tetapi kita sendiri yang menutup pintu rezekinya dengan waman bahila wastaq. Nah, maka saya bersyukur dengan adanya Muslim Club, dan saya bilang sama Ustaz Reddy, sedekah ini bukan akhir, sedekah ini pintu masuk. Nah, dan next berikutnya kita belajar Quran. Dan next berikutnya harapannya berkali-kali saya bilang, saya berdoa semoga semua keluarga besar Muslim Club bisa pulang ke Allah dan karya yang benar. Masing-masing punya peradaban. Mbak Ana sudah dengan mesin berkaboksnya, ada bunda kita di mesin admin, Mbak Ayu itu ada kakak saya dengan surau di tabung jalan. Saya tahu sekali hijrah beliau, ya kan? Pernah tinggal di basement ruko, begitu memutuskan dunia dan sebagainya, bangkit lagi, Allah izinkan sekarang bangun peradaban pelan-pelan, menghidupi kampung-kampung di tempat tinggalnya. Mas Ferry sekarang dengan Quranic Ocean View, ya kan? Mas Syatur juga. Nah, ini rasa-rasanya harus jadi juga DNA dan kesamaan culture daripada seluruh keluarga besar Muslim. Ya kan? Kenapa? Karena ada ayat Allah di Quran di surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu kira kamu akan masuk surga, kata Allah, sementara belum nyata kita jihad di jalan Allah? Ya kan? Maka sedekah itu bukan ujung jihad, kan jihad fisabilillah di amwal. Jihad dengan harta, berarti itu baru komponen. Nah, banyak tantangan atau jebakan buat pengusaha, dia lupa dengan anfusnya, dengan jiwanya yang juga harus terlibat dalam jihad. Dokter Andika meninggalkan profesi dokternya untuk urus masjid. Benar ya? Nah, ini rasa-rasa jadi pesan malam hari ini. Pertanyaan saya balik. Jangan tanyakan apa yang sudah Allah kasihkan dalam kehidupan kita. Maka sebagai renungan sebelum kita tidur, kita mau kasih Allah apa nanti buat ketemu sama Allah? Apa oleh-oleh yang mau kita akan persembahkan kepada Allah? Karena faktanya, seluruh orang-orang yang ditakdirkan masuk surga hari ini bawa oleh-oleh masing-masing. Usman bawa oleh-oleh sistem masih mushaf. Bilal bawa oleh-oleh dengan azannya, ya kan? Sa'ad bin Abi Waqqas bawa oleh-oleh dengan belajar memaafkan.
Ada nenek Yahudi, nenek penyapu di Madinah bawa oleh-olehnya dengan amalannya menyapu sebelum subuh. Pertanyaannya, apakah kita siapkan oleh-oleh kembali kepada Allah? Itu pesannya kawan-kawan yang dirahmati Allah. Maka jadi perenungan kita malam hari ini, kita ngakunya hambanya Allah, tapi yang terjadi kita sering ngatur Allah. Yang jarang Kang Dewa ceritakan, yang saya pun belajar banyak, ya kan 6 bulan intens komunikasi ini, Dewa tuh duit aja terus, ceritanya closing aja terus. Orang udah tahu gimana Kang Dewa disiplin dari jam 3 subuh sampai jam 6. Itu banyak orang udah tahu. Orang udah tahu checklist kerjaan jam 3 pesugihan di malam itu tuh. Pesugihannya itu disiplin sekali kawan-kawan. Nah, rasa-rasa saya itu yang mungkin wajib bahkan kita contoh dari seorang Kang Dewa. Jadi saya tidak heran kalau Allah titipkan 65 perusahaan itu. Saya tidak heran kalau hari sedekah Kang Dewa seabrek-abrek. Dan saya tidak heran benar adanya akhirnya dunia datang dalam keadaan hina dalam kehidupan Kang Dewa. Dan ini saksi, artinya orangnya masih hidup gitu loh. Dan pernah di titik minus bahkan. Apalagi kita yang atasin Allah hari ini kondisinya baik-baik saja. Justru pesantrennya rugi kalau kita jadi pengusaha, punya pasukan, punya karyawan, tidak masuk surga, itu amat sangat rugi. Kenapa? Jangan jadikan karyawan kita hanya sekedar revenue dunia, jadikan karyawan kita, tim kita juga jadi revenue akhirat. Ya kan, ajak mereka sholat, ajak mereka baca Quran, ajak mereka ngaji. Saya habis sidak karyawan-karyawan kemarin, iseng gara-gara ada salah satu karyawan berhenti, ya kan, karena harus pindah sebagainya, cek handphone. Begitu dicek di handphone, ada grup dalam grup yang membicarakan leadernya. Oke, oh saya bilang, kok saya nggak kepikiran ya? Saya ketat awalnya untuk mengerjakan amalan-amalan yang lain, begitu. Besoknya saya kumpulkan di masjid, saya bilang, saya mau kasih hadiah buat handphone, silakan angkat handphonenya. Begitu, tak kumpulkan handphonenya sini, biar saya tahu siapa handphone yang rusak, mana yang ini. Begitu saya minta, ternyata Masya Allah penyakit anak-anak muda zaman-zaman sekarang kreatif, kalau tidak riba, zina. Jadi ada cowoknya kirim video call nggak pakai baju, sang cewek pakai jilbab kantor buka jilbab. Jangan-jangan itu yang membuat maksiat dalam organisasi kita. Dan kita selama ini sepele. Nah, apa hubungannya? Amat sangat berhubungan ketika untuk terjadi. Jangan-jangan masih ada manusia ya, bukan hanya kita. Selama di dalam satu circle, itu berpengaruh dengan diri kita. Kalau semua karyawan kita, maka dia jadi wasilah Allah dalam rezeki. Tapi kalau ada maksiat, maka itu jadi penyumbatan rezeki dalam organisasi. Itu saja yang saya kawal setiap subuh. Setiap subuh saya kawal. Setiap 5 waktu di absen masih berbuat memang iblis satu langkah lebih bagus. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, apa yang kita sampaikan satu, lihatlah yang tak terlihat daripada pertemuan malam ini. Orang ingin karena tentu dipilih Allah untuk keberkahan, pasti sudah kebaikan. Lihat satu itu. Yang kedua, bawalah bekal yang terbaik buat pulang besok. Jangan tanyakan apa yang Allah sudah kasih. Apa yang itu? Jangan sampai kita pulang dalam keadaan kosong dan jadi hamba yang sia-sia. Yang ketiga, gunakan adanya pikir orang-orang di perusahaan kita sebagai jalan untuk mendapatkan PPD. Itu yang kita sampaikan. Benar-benar nanti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dewa, ibu kita bertanya. Atau mau bisa lagi 1 jam? Kepada Dr. Ahmad Sejauh, berlalu 34. Nah, bisa mana dia? Karena udah punya ngasih adik. Sama Rinda. Oh namanya Eka.
Ayo, difoto dulu lagi ya. Sip. Jadi foto. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk langsung kita semua. Yang mulia dan siap berkah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya selamat berdoa. Maaf apabila ada kekurangan dalam bersama ibadah semua. Izin saya undur diri untuk melanjutkan kepada MC saya Hafiz Salim. Terima kasih. Bertemu lagi di Galeri Kompas.